Kalau Anda di momen padang gurun dalam hidupmu, itu yang kau rasakan. Masalahnya ekstrim, tantangan yang kau hadapi ekstrim, persoalannya ekstrim. Dan ini semua sangat menguras stamina. Ini semua sangat menguras energi. Makanya orang kalau di masa padang gurun gini, gampang capek. Bangun pagi sudah capek dulu. Rasanya capek semuanya, letih lesu, berbeban berat. Itu sebabnya kebanyakan orang menghindar. Kalau bisa memilih menghindar yang namanya momen padang gurun. Tapi seberapa banyak dari saudara tahu bahwa padang gurun bagian dari ciptaan Tuhan. Tuhan yang sama menciptakan gunung yang indah, lautan yang luar biasa, daratan, tapi dia juga menciptakan padang gurun. Dan Anda boleh pelajari di dalam Alkitab, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ketika Tuhan menciptakan bumi ini, hari pertama, kedua, dan sampai hari terakhir, selalu Tuhan ngomong ini baik. Ini baik, ini baik. Berarti semua yang diciptakan Tuhan adalah baik. Termasuk padang gurun pun juga baik juga. Kenapa kok padang gurun baik? Kenapa kok dalam hidup kita, di babak tertentu, di masa tertentu dalam hidup kita, kalau diizinkan melalui momen padang gurun baik? Karena justru di momen seperti itu, kita bisa belajar banyak hal di padang gurun. Nah, mari kita belajar. Apa yang bisa kita pelajari di padang gurun? Buat saudara yang sedang ada di momen padang gurun hari ini, Tuhan mau berbicara secara spesifik kepada saudara. Saudara yang tidak ada di dalam momen padang gurun, saya juga yakin Anda akan diberkati melalui firman Tuhan ini. Oke? Mari kita belajar apa yang kita bisa pelajari di momen padang gurun. Nomor satu, Tuhan sering memakai padang gurun untuk menarik perhatian kita. Menarik diri kita mendekat. Supaya apa? Supaya kita ketemu Tuhan. Ngalami encounter, perjumpaan pribadi. Ngalami Tuhan. Secara pribadi dalam hidup kita. Karena mengalami Tuhan, berjumpa dengan Tuhan itu yang mengubah hidup kita. Secara radikal. Mari kita baca Hosea 2 ayat 7, lompat ayat 10, lompat lagi ayat 13. Saya mulai. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung Baal. Makanya Tuhan ngomong ini tidak insaf, ini belum insaf ini. Berkatnya Tuhan yang kasih. Tapi berkat yang sama malah dibuat jadi patung Baal. Kalau kita nggak hati-hati, berkat bisa menjauhkan kita dari pemberi berkatnya. Kalau kita nggak hati-hati, kekayaan bisa membawa kita, menarik diri kita lebih jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan ngomong ini kok nggak insaf. Ini lupa diri. Ini nggak sadar orang yang penuh dengan dirinya sendiri, penuh dengan agendanya sendiri, penuh dengan ambisinya sendiri. Lupa Tuhan, nggak insaf, semuanya berasal dari Tuhan. Kalau Anda bisa, Anda mampu sekarang ini, mari kita sadari semuanya karena Tuhan. Lanjutkan ayat yang ke-10. Untuk orang yang gak sadar, ini memang harus disadarkan, diinsafkan. Makanya kadang-kadang ada interupsi, ada momen padang gurun. Ditulis begini, aku akan menghentikan segala kegirangannya. Hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala apa? Perayaannya dihentikan. Kenapa? Karena kalau nggak dihentikan, kita terlarut di dalam segala sesuatu itu, mana bisa ingat Tuhan. Orang yang semua hidupnya, wah, kayaknya begitu hebat, luar biasanya, confident-nya sama diri sendiri. Mana bisa diajak untuk mendekat sama Tuhan. Kadang-kadang perlu kegirangannya untuk momen tertentu dihentikan. Mari coba lihat ayat yang ke-13. Sebab itu
Sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun. Dan di situ, di mana? Di padang gurun. Apa yang Tuhan lakukan? Berbicara, menenangkan hatinya. Jadi di padang gurun justru Tuhan bicara. Karena di padang gurun sepi. Di padang gurun sendiri. Di momen dimana engkau sendiri seolah-olah ditinggal semua orang. Engkau gak ada harapan. Keramaiannya hilang. Tadinya wah kita sudah terlarut dengan kesenangan dunia. Tetapi ada momen dalam hidup kita kayak gak berdaya. Di momen itu Tuhan mau menjumpai kita secara pribadi. Itu yang dialami oleh Musa. Saya tanya sama saudara, masih ingatkah saudara di mana Musa ketemu sama Tuhan? Di padang gurun, benar nggak? Itu ada semak yang ada apinya, tapi semaknya tidak terbakar. Dan Tuhan ngomong, akulah aku. Dia menyatakan Allah sebagai akulah aku. Di situ Musa ketemu Tuhan, di situ Musa berjumpa Tuhan. Di mana? Padang gurun. Pada babak sebelumnya dalam hidup Musa di istana nggak pernah ketemu Tuhan. Di tempat ketika kehidupan begitu lancar, semuanya setiap hari pesta, semuanya indah. Dia seorang pangeran, semuanya menghormati dia. Seolah-olah nggak bisa ketemu Tuhan, nggak dengar Tuhan, jauh dari Tuhan. Tapi ketika semuanya dilucuti dari dia masuk momen padang gurun, diizinkan dalam keadaan yang persis sebaliknya. Di padang gurun itu, Musa berjumpa dengan Tuhan. Saya berdoa setiap pribadi di tempat ini, apapun yang sedang kau lalui sekarang, melalui semuanya itu, engkau dibawa semakin mendekat sama Tuhan. Bahkan sampai berjumpa, ketemu pribadi sama Tuhan. Karena ketika kita ketemu Tuhan, hidup kita diubahkan. Itu Musa yang sama yang tadinya seorang pangeran, yang dididik dari kecil dengan pendidikan terbaik, ilmu pengetahuan terbaik, filosofi yang paling hebat pada zaman itu. Dia sangat confident sama dirinya sendiri. Tapi sampai di titik tertentu, di padang gurun itu dia merasa tidak berdaya, semuanya sia-sia. Tapi di situ ternyata Tuhan sedang mengajar Musa untuk mengandalkan Tuhan. Tuhan mengajar Musa untuk berjalan dengan kuasa Allah. Orang kalau sudah sukses sendiri, pintar sendiri, kita akan punya tendensi buat rencana sendiri, berpikir sendiri, strategi sendiri. Semuanya sendiri tanpa Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, saya nggak ngomong ini salah ya. Tetap saudara harus berpikir, membuat strategi, membuat rencana, kerja keras. Ini harus. Tapi satu hal yang lebih dari semuanya itu, belajar andalkan Tuhan. Belajar bergantung sama Tuhan. Belajar bergerak dengan kuasa Tuhan. Tadinya Musa bergeraknya dengan kekuatan hartanya, bergeraknya dengan koneksinya, jaringannya. Tapi sekarang Tuhan ngajari di padang gurun. Saat semuanya dilucuti dari hidupnya. Gak ada apapun yang dia bisa pegang, dia bisa pakai. Di situ Tuhan ajari Musa untuk berjalan dengan kuasa Tuhan. Saya rasakan ada orang-orang di tempat nih, Tuhan sedang didik dan ajari saudara untuk berjalan dengan kuasa Tuhan. Berbisnis dengan kuasa Tuhan. Mengejar visi impian saudara dengan kuasa Tuhan. Menyelesaikan proyek-proyek dengan kuasa Tuhan. Itu perlu diajari. Dan Musa mengalami itu di padang gurun. Tapi sudah lihat begitu Musa selesai momen padang gurunnya. Tuhan bangkitkan Musa kembali ke Mesir. Dia sendirian berhadapan dengan seluruh kekuatan Mesir. Kalau dulu dia sebagai pangeran pun menghadapi kekuatan Mesir, gak mungkin menang. Tapi sekarang dia sendirian menghadapi seluruh kekuatan Mesir. Ada kuasa Allah yang menyertai. Dan ketika dia berkata-kata kuasa Allah bekerja menyertai. Sendirian dia meluluh lantakan seluruh kekuatan Mesir. Karena ada kuasa Tuhan.
Jadi ada terobosan kemenangan yang besar sehingga sendirian dia membebaskan bangsanya dari perbudakan Mesir. Jadi bangsa yang merdeka dan dia jadi pahlawan yang besar. Kenapa? Kuncinya dia ketemu Tuhan di padang gurun. Saya berdoa Anda ketemu Tuhan. Anda mengalami encounter, perjumpaan sama Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubah hidup kita. Jadi momen padang gurun ini jangan disia-siain. Di momen Anda hopeless, berharaplah penuh sama Tuhan. Di momen engkau nggak punya jalan, percaya Tuhan sanggup buka jalan dalam hidup saudara. Di saat engkau tidak mampu, saudara minta urapan dan kuasa Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Mari kita baca Mazmur 63 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud ketika ia ada di mana? Padang gurun Yehuda. Jadi buat saudara yang ada di padang gurun, mari pelajari apa yang dilakukan Daud di padang gurun. Ayat 2. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Tolong dengarkan baik-baik. Kalau Anda di padang gurun, carilah Tuhan. Kalau Anda dalam keadaan terberat di dalam hidupmu, di titik terendah dalam hidupmu, kejarlah Tuhan. Boleh katakan amin saudaraku. Anda mau di padang gurun, kalau Anda di padang gurun, Anda mau cari manusia, Anda akan dikecewakan, Anda akan ditinggalkan. Di padang gurun, carilah Tuhan. Di padang gurun ketika semuanya kering, hauskan Tuhan. Lebih dari engkau mengharapkan pertolongan manusia, harapkan pertolongan yang dari Tuhan. Amin. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Aku memandang kepadamu. Paling gampang untuk memandang Tuhan di padang gurun. Jadi kalau saudara sedang mengalami momen padang gurun dalam hidupmu, belajarnya memandang Tuhan. Pandanglah kekuatan dan kemuliaannya. Karena begitu saudara bisa ngelihat itu, ngelihat kekuatan dan kemuliaannya, dan kuasanya menyertai saudara, hidupmu gak akan sama lagi. Kalau tadinya Anda berjalan dengan pikiran saudara, kekuatanmu sendiri, itu aja sudah hebat. Sekarang Anda belajar berjalan dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Tuhan, maka yang akan Anda alami apa yang tidak dilihat mata, tidak didengar telinga, tidak timbul dalam hati manusia, Tuhan berikan kepada saudara. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Itu sebabnya yang akan terjadi lebih dari yang kau pikirkan dan bayangkan, Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jadi padang gurun yang besar dan dahsyat benar-benar berubah gunung kemuliaan yang penuh kasih karunia dan anugerah Tuhan. Belajar taat. Dengerin suara Tuhan. Mulai hari ini belajar melangkah dengan iman. Butuh loh melangkah dengan iman. Ada sebagian orang Kristen berpikir, ya kalau Tuhan mau ngasih ya Tuhan kasih aja. Siapa bilang gitu? Tuhan ngomong, mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapatkan. Ketoklah, pintu akan dibuka. Artinya butuh perjuangan. Untuk bangsa Israel dapat tanah perjanjian, mereka nggak ngomong gini, ya kalau kehendak Tuhan nanti kan dapat sendiri. Emangnya tanah perjanjian terbang? Emangnya para raksasa itu akan datang ke Yosua dan ngomong, kami menyerah. Silahkan ambil semua tanah kami. Emangnya tanpa perang mereka mau kayak gitu? Lihat aja, waktu ngadepin Yeriko, fight itu, perang itu. Jadi harus ambil langkah iman, jangan ngomong, ya disuruh mengampuni, disuruh beresin masalah. Ya sudah, kalau dia yang datang duluan, saya maafin. No, Anda yang datang, beresin. Itu langkah iman. Rendahkan hati. Itu langkah iman. Kalau Tuhan suruh Anda maju melayani, jangan diam aja. Aktif, ketaatan itu aktif. Maju melayani Tuhan. Komitmen sungguh-sungguh.
nanti Anda akan melihat padang gurunmu yang besar dan dahsyat itu akan dirubah oleh Tuhan. Gunung kemuliaan yang indah, yang penuh anugerah dan kasih karunia. Anda mau mengalami itu? Bangkit berdiri. Ku percaya janji-Mu. Seringkali di hati kita akan ada pertentangan antara percaya, nggak percaya, percaya, nggak percaya. Saat dengar firman gini, iman kita bangkit, percaya, amin. Begitu balik ngadepi kenyataan, gelap dan kelam semuanya. Kita mulai bimbang dan ragu, kita mulai apa iya. Oh, hari ini tetapkan hati saudara. Sudah kerja keras, nggak dianggap, nggak diapresiasi, tetap kerja keras. Sudah taat sama Tuhan, sudah nabur, sudah ngelakuin yang Tuhan suruh. Tapi saudara bukan diangkat, tapi malah banyak masalah. Tetap taat sama Tuhan. Ketaatan kita itu yang konsisten, itu faith, itu iman yang sejati. Bukan coba-coba. Abraham sudah percaya, sudah taat, sudah ngikutin Tuhan. Tapi bertahun-tahun tidak melihat penggenapan janji Tuhan. Gak dapat anak. Tapi Abraham tetap percaya. Tetap taat. Itu iman. Jadi jangan ngomong aku sudah percaya kok belum terjadi. Loh, justru sudah percaya belum terjadi tetap percaya. Itu iman. Sekali lagi saya ulangi. Sudah percaya belum melihat apa-apa. Tetap percaya. Itu iman. Siapa yang hari ini mau terima anugerah dari Tuhan? Dapat kekuatan yang baru. Mari angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, beri aku kekuatan yang baru. Kekuatan ekstra. Untuk tetap percaya. Tetap taat. Dengan konsisten. Mari semuanya doa. Yang semangat saudara, yang semangat. Ada masalah, gak ada masalah, tetap on fire. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layani Tuhan. Ora la pasyara, la pasyara. Skira la pasyara. Ora la pasyara, la pasyara, la pasyara. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, ora la pasyara, la pasyara. Kami percaya. Kami percaya. Haleluya. Ku percaya janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu. Ku berjalan dalam firman-Mu. Mujizat-Mu dinyatakan. Mari deklarasi profetik. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupmu. Mujizat-Mu dinyatakan. Dan sekali lagi
Deklarasikan. Deklarasikan.